Apakah arti kata ahsani takwim pada Quran surat At-Tin ayat 4, dan bolehkah menyematkan kata ahsani takwim tersebut untuk nama anak saya? Boleh, itu sebaik-baik bentuk, ya silahkan dipakai untuk nama. Tentu bukan ahsani takwim, tapi ahsanu takwim, sebaik-baik bentuk. Kenapa itu ahsani? Karena di situ fi ahsani takwim, ya tak? Pakai fi itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Fi itu harfu jarrin, nah huruf jar, maka jadinya ahsani. Nah kalau tanpa fi ya ahsanu takwim, tapi monggo silahkan itu nama, mau ahsani juga boleh untuk lebih memudahkan. Yaitu artinya sebaik-baik bentuk. Nah tentu akhlaknya juga harus baik. Ya, ada lagi. Saya seorang istri dan ibu dari 2 anak. Berhubung masalah kelahiran 2 anak kami dulu harus lewat sesar, dan saya termasuk yang tidak cocok dengan alat kontrasepsi hormonal maupun IUD, maka pihak kesehatan menyarankan kami untuk KB dengan cara sterilisasi. Tapi kami masih ragu. Mohon tausiah Ustadz, bagaimana kami sebaiknya? Semaksimalnya cari cara yang lain dulu. Ya, jangan KB steril. Kalau KB steril kan, itu berarti kan sudah tidak punya anak lagi toh, tidak punya keturunan lagi. Semaksimalnya cari cara lain dulu. Di antara yang tidak cocok tadi, mana yang cocok? Nah, semaksimalnya tanya ahlinya dulu, tanya dokter dulu. Kalau dokter ini mengatakan sudah steril, ya udah pindah dokter lainnya dulu. Karena masing-masing dokter punya keterbatasan masing-masing. Kalau di sini disebutkan harus steril, nah, jangan dulu. Cari, nah, ikhtiar insaninya maksimalkan betul. Pindah ke dokter yang lain dulu. Kalau sini sama, pindah ke yang lain dulu. Jangan langsung KB steril. Karena KB steril berarti sudah memutuskan untuk tidak punya momongan. Padahal secara usia mungkin, secara fisik kesehatan masih memungkinkan. Nah, maksimalkan cari cara lain dulu sambil ikhtiar ilahi, mohon petunjuk kepada Allah. Ya, ada lagi. Bagaimana caranya mensikapi orang tua yang sering marah-marah dan apa-apa kalau tidak beneran juga marah-marah, dan akhirnya semua seisi rumah jadi sasaran, Ustaz? Apapun alasan kita sebagai anak, apapun itu alasan kita, tidak diperkenankan kita memperlakukan orang tua dengan tidak santun. Dulu kita berada dalam rahim ibunda kita 9 bulan 10 hari normalnya. Ibu kita mengandung dalam keadaan letih bertambah letih, wahnan ala wahnin. Kemudian sesudah itu ibunda kita melahirkan, perang sabil toh nyawa, taruhannya nyawa itu. Kemudian sesudah itu merawat, belum selesai merawat, mendidik, menyusui, mendidik, ngawasi 24 jam. Kadang ibu kita dalam keadaan letih, badan sakit setelah seharian membereskan rumah, memasak untuk suami, mencuci, mengepel, menyapu. Malam hari saatnya istirahat. Lah kok anak bayinya nangis ngompol. Biasanya loh ya, ini saya tanya biasanya, podo-podo krungune antara bapak dan ibunya.
padha krungu tangise, biasane sing mara dhisik siapa? Biasane bapak kuwi mung bengok tok, "Wono lho Bu, kayak paling ngompol." Ibune jawab, "Mbok jenengan salini." "Wah, aku wis kesel. Seharian kerja, lah apa dikira ibu tidak kerja?" Bahkan ibu itu kerja lembur tanpa ada uang lembur itu. Kata seorang ibu itu bekerjanya tidak hanya dengan berdiri. Ya kadang berdiri, kadang bungkuk, kadang jongkok, kadang duduk. 24 jam, kadang berbaring, ya masih bekerja. Kalau bapak kerja lebih dari waktu jam kerja, ada uang lembur. Kalau ibu tidak ada uang lembur, 24 jam itu. Ya ibu yang ngurusi anaknya, nanti nyiapkan untuk suaminya. Saat suaminya letih pulang kerja, kadang istri ya mijeti suaminya, padahal dirinya sendiri juga lelah luar biasa. Saat suaminya mau bekerja, menyiapkan bajunya, ndelalah lali rung disetrika, suaminya marah-marah. Suaminya marah-marah, bojo ramu denggawean loh. Lah selama ini istri ini ya, bekerja pagi sampai pagi tanpa uang lembur, tanpa rasa, tidak kenal lelah letih. Masa tidak ada nilainya di hadapan suami? Suami kan tidak pernah merasakan mengandung. Dan meski demikian, ibu yang mengandung, bapak yang banting tulang cari nafkah untuk menyiapkan kelahiran anak dan agar anak yang dalam kandungan tetap terjaga dengan baik. Baik bapak maupun ibu yang sudah berpayah-payah seperti itu tidak pernah mengeluh. Bapaknya capek, dari pagi sampai pagi kerja, belum lagi dimarahi atasan, belum lagi tidak sempat makan, belum lagi kalau hasil pas-pasan tidak tega untuk memakan, dibawa pulang agar dimakan oleh istrinya, biar janin yang ada dalam kandungannya bisa memakan makanan yang bergizi. Banyak suami yang hanya rela makan nasi putih saja, lauknya diberikan, disisihkan untuk dibawa pulang. Di jalan mungkin atau di kantor mendapat pemberian buah-buahan. Banyak suami yang rela tidak makan, buah-buahnya dibawa pulang. Banyak yang seperti itu. Seorang ibu dipinjam rahimnya 9 bulan 10 hari. Neng dindi digawa digotong, mau tidur, keadaan tidur, berdiri, duduk, dibawa semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Beliau berdua, bapak ibu kita tidak pernah mengeluh. Ibu kita tidak pernah marah juga dengan kandungannya, abot mentolele, tidak pernah marah. Dengan penuh keikhlasan, penuh rasa bahagia. Bahkan kalau ada anaknya yang sakit, orang tua tidak sedikit yang punya angan-angan berandai-andai kalau bisa penyakitnya bisa pindah, maka bapak atau ibu rela penyakit anaknya dipindah ke bapak atau ibunya. Yang penting anaknya sehat, anaknya bahagia, anaknya ceria. Lah kok giliran bapak ibunya sudah sepuh, secara fisik sudah tidak kuat, anaknya fisiknya sudah tumbuh kembang prima, fisiknya kuat, nafkahnya lancar, bapak ibunya sudah tidak bisa bekerja, sudah tidak bisa beraktivitas karena fisiknya semakin lemah, semakin lemah.
Karena tidak bisa dipungkiri manusia itu semakin tambah usia semakin lemah, mengalami penurunan fungsi organ tubuh. Coba kita perhatikan, usia 40-50 tidak sama dengan saat kita usia 20. Dulu di waktu muda usia 20 kita makan apapun masih bisa, gigi masih lengkap. Seiring dengan berjalannya waktu, usia bertambah, mulai tanggal giginya, kerowok ini itu dan lain sebagainya. Bahkan sekarang banyak yang mengunyah daging lembut saja yang sudah tidak bisa, mengsol-mengsol. Dikunyah sini, lari ke sini, kunyah sini, lari ke sini karena sudah nggak ada gigi. Belum lagi penglihatan, dulu masih tajam waktu muda. Seiring berjalannya waktu berkurang, pakai kacamata. Nanti lama-lama kacamatanya juga sudah harus nambah. Dulu lutut ini tidak apa-apa, tangi geligah langsung tangi, lari ini itu. Sekarang mau bangkit saja dayek-dayek rambatan tembok. Nyata pegangan rambatan tembok, pelan ini. Dulu sholat bisa berdiri dengan gagah. Mau rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud tidak ada masalah. Sekarang sholat sudah banyak seiring dengan bertambahnya usia. Banyak yang dengan kursi, dengan duduk, maksimalnya begitu. Atau duduk di antara dua sujudnya sudah tidak bisa sempurna. Maksimalnya sudah tidak bisa karena maksimalnya sudah fisiknya membatasi. Atau sekarang sholat dengan pegangan cagak. Nah, ini semakin tambah lemah. Dan kita pun yang sekarang yang masih muda-muda ini, kelak kalau Allah izinkan usianya panjang juga akan mengalami hal yang sama. Itu sudah menjadi sunatullah. Jangankan manusia, kendaraan loh, mobil loh, semakin tua orang ngopo-ngopo ngadat dewe. Nah sekarang kita juga begitu manusia, enggak apa-apa, tiba-tiba awake keju kemeng dewe, rasane ngentok-ngentok sendiri. Sudah memang ketetapannya begitu, sunatullahnya. Lah giliran orang tua berada di usia lanjut, anaknya fisiknya prima, nafkahnya lancar, orang tuanya berada dalam perawatan, pemeliharaan dan tanggungan anaknya. Lah kok tiba-tiba anaknya merasa tidak mau, anaknya merasa berkeberatan hanya gara-gara orang tuanya sedikit-sedikit marah. Bahkan banyak anak yang sudah jadi orang tua tadi melihat atau mendengar anaknya didukani mbae, artinya ini kan cucu berarti anaknya anak ini didukani mbae, tidak terima bapak ibunya. Pun Pak nek ngoten jangan temliki ming nesu-nesu tok ten anak kula ning putune. Pun nggih jenengan ajeng ten pundi kula terke, akhirnya titipke panti jompo. Nah, apapun alasannya, kewajiban kita tetap santun. Coba di Al-Isra 23-24 itu. Ya, apapun alasannya. Surat Al-Isra nomor 17 ayat 23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya dah. Berkata saja dilarang oleh Allah. Oh, saya enggak berkata saya berkata ih. Saya enggak berkata tapi saya mencep. Itu saking sulitnya bahasa selain Al-Quran untuk menerjemahkan persis 100% dengan bahasa Al-Quran. Saking sulitnya bahasa Indonesia menerjemahkan itu, dan bahasa-bahasa yang lain, bahasa yang ada di dunia ini, saking sulitnya menerjemahkan bahasa Al-Quran, maka kata di situ itu diartikan dalam arti hal yang ringan, mudah, yang paling ringan saja itu tidak boleh. Jika orang tua usia lanjut dalam pemeliharaan seorang anak, kemudian anaknya merasa berkeberatan, anaknya merasa terganggu dengan orang tuanya, tidak suka, tidak cocok, kemudian kok berkata ini ya bisa berarti kita tidak tapi mencep dan lain sebagainya, yang ringan-ringan itu saja tidak boleh. Apalagi sampai berteriak, apalagi sampai mengangkat suara tinggi di hadapan orang tua, apalagi sampai berani dengan orang tua, apalagi sampai memukul. Kan banyak sekarang anak yang tidak berakhlak, hanya gara-gara menginginkan sesuatu, orang tuanya tidak mampu memberi, anaknya dipukul, orang tuanya dipukul. Bahkan ada yang dibunuh oleh anaknya, naudzubillah. Bahkan ada yang gendeng rumah orang tuanya, dicopoti, dijual anaknya. Padahal berkata mencep saja tidak boleh, apapun alasannya. Selamanya kita tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita, kecuali jika orang tua kita menjadi budak, kemudian kita beli dan kita merdekakan, baru kita bisa membalas budi baik kedua orang tua kita. Nabi kita ngendika, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak selamanya tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua, kecuali jika ia atau anak itu mendapati orang tuanya menjadi budak. Lantas anaknya membeli orang tua yang jadi budak tadi dan memerdekakannya, baru dikatakan bisa membalas budi baik orang tua. Nah, sekarang perbudakan sudah tidak ada. Ini berarti isyarat bahwa anak selamanya tidak akan bisa membalas budi baik orang tuanya. Maka meski orang tua duka-duka, hadapi, santuni dengan penuh kerendahan diri. Kalau bicara juga dengan santun. Sekalipun itu sedang bertawaso atau meluruskan orang tua, tetap dengan cara yang santun, sebagaimana Nabi Ibrahim kepada ayah anda beliau, ya abadi, wahai ayah anda. Padahal bapaknya Nabi Ibrahim pembuat berhala dan penyembah berhala, jelas menyimpang ini. Namun Nabi Ibrahim terus tatkala memberikan nasihat pada bapaknya, tidak merasa paling pintar, tetapi dengan bahasa-bahasa yang santun. Ya abadi, ya abadi, wahai ayahanda, wahai ayahanda. Maka tidak boleh bermuka masam, terus dengan penuh kesabaran.
santuni orang tua, apalagi ini dalam perawatan pemeliharaan panjenengan, apapun toh alasannya. Apalagi hanya alasan orang tua sering marah-marah. Nah, jadi sebagai anak bisa matur dengan baik nanti, bapak atau ibu, duka niku nopo sekeco. Bapak ibu daripada duka-duka, lebih baik digunakan untuk zikrullah. Kan duka niku kan nggak enak dirasa. Terus seperti itu. Maka apapun alasannya, tetap kewajiban kita menyantuni orang tua dengan sikap yang ma'ruf. Ya, ada lagi? Udah cukup.